Bola panas terkait RUU Pilkada yang mengisyaratkan akan diusung oleh DPRD ternyata membawa sebuah korban dalam tanda petik, yaitu mundurnya Basuki Cahayapurnama atau Ahok dari keanggotaannya di Partai Gerindra. Kita lihat grafis yang berikut ini, apa yang membuat Ahok keluar dari Partai Gerindra. Ia tidak setuju usul Gerindra kepala daerah dipilih DPRD. Kemudian Gerindra sudah tidak sesuai dengan perjuangan Ahok untuk memberikan rakyat sebuah pilihan terbaik. Ia juga merasa tidak bisa menaati keputusan partai dan arah politik Partai Gerindra sudah tidak sejalan. Masih ada lagi alasan kenapa menolak RUU Pilkada. Menurut Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi, Pilkada tidak langsung adalah setback demokrasi. Kalau tadi bahasanya Mas Bima Arya ini nggak move on katanya kan, masih ingat sama mantan pacar gitu. Kemudian RUU Pilkada dengan sistem tidak langsung menjadikan watak korupsi kekuasaan yang marak di pusat akan berpindah ke daerah. Pilkada tidak langsung akan memudahkan koruptor memilih pemimpin boneka yang akan menjadi operator parpol dalam menjarah sumber daya dan kekayaan daerah. Serta pilkada tidak langsung mengekspresikan inkonsistensi partai politik untuk mempertahankan partisipasi rakyat melalui pemilu kepala daerah. Sudah hadir bersama kami di studio Koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jerry Sumampo. Pak Jerry, terima kasih bergabung bersama kami. Perjuangan menuju ke studio luar biasa ya. Tapi perjuangan yang lebih hebat ini adalah harus bagaimana RUU Pilkada ini sesuai dengan pilihan rakyat. Ya kan? Disahkannya seperti apa kita belum tahu nih. Tapi petanya seperti apa Anda lihat? Iya, kalau sekarang petanya kan jelas bahwa ini masih peta pemilu sebetulnya, pemilu presiden yang lalu ya. Jadi Koalisi Merah Putih dan koalisi pendukung Jokowi JK, dan kalau lihat petanya sekarang memang koalisi Merah Putih masih cukup dominan ya, dan saya kira yang membuat ini kemudian menjadi polemik satu mingguan terakhir ini karena koalisi Merah Putih mau menghapus pilkada langsung ya, dan kelihatannya mereka agak solid ya, meskipun di sana sini ada berita bahwa beberapa partai kemungkinan kalau tanggal 15 voting itu tidak akan ikut di koalisi Merah Putih gitu ya, karena lobby-lobby yang dilakukan oleh kubunya PDIP itu juga kencang berjalan juga. Ya. Artinya ada partai. Ini sebenarnya bukan koalisi Merah Putih solid, tapi koalisi sakit hati. Ya kita nggak tahu lah ya, tapi mungkin juga ada kesan seperti itu. Tapi sebetulnya secara politik begini, dia melihat kan begini. Saya melihat ya, ini tidak semata-mata soal menduduki atau mengambil sebagian besar posisi jabatan kepala daerah ya, tetapi juga ada hubungannya dengan pemilu presiden dan pemilu legislatif 2009. Saya kira partai-partai di pemilu yang lalu itu belajar bahwa ternyata kepala daerah itu signifikan dalam konteks untuk meningkatkan suara partai atau suara calon yang mereka dukung di daerah itu. Indikator pemilu presiden yang lalu dan pemilu legislatif saya kira memperlihatkan dengan jelas itu ya, basis-basis partai tertentu di mana kepala daerahnya sedang menjabat di situ, perolehan suara partai dan suara pasangan calon yang mereka dukung cukup signifikan ya. Dan mungkin ini yang akan menjadi, jadi dengan menguasai kepala-kepala daerah dalam kurun 5 tahun ke depan, kalau koalisi ini permanen, golnya ke pilpres berikutnya. Saya kira sasaran di pilpres ya. Jadi tapi kalau ternyata tidak sesuai harapan di berikutnya, kecewa lagi gimana? Apa kira-kira yang harus dilakukan lagi? Itu yang kita persoalkan sekarang ya. Kenapa sih kita tidak belajar berdemokrasi Pak Jerry? Artinya begini, ini kan proses pendidikan demokrasi bagi semua, bukan cuma bagi rakyat, tapi politisi juga kan? Nah itu yang tadi mungkin Bung Bima Arya sebut juga ya, bahwa kita jangan mundur lagi lah, gitu ya. Jadi dan ini kelihatannya kan begitu, kita majulah, jangan mundur. Artinya kalau saya melihat dalam konteks ini begini. Rakyat itu jangan kita jadikan sebagai objek mainan legislasi gitu ya. Dulu dari sistem yang seperti itu kita maju selangkah ke sistem yang lebih terbuka langsung gitu ya. Sekarang kok kita mau mundur lagi gitu ya. Dan
DPR menggunakan legitimasi suara rakyat untuk mengatakan bahwa yang lebih cocok sekarang ini adalah sistem dengan pemilihan di DPR. Iya, itu kan Nah, kata Anda Pak menurut jadi saya. kemunduran kata Anda. Tapi bisa saja menurut politisi koalisi Merah Putih itu adalah langkah maju untuk merebut kekuasaan di daerah. Ya itu, tapi ini kan berarti mengedepankan kepentingan mereka sendiri, gitu ya, kepentingan jabatan dan kekuasaan. Ya, kan namanya politisi. Bukan kepentingan masyarakat. Iya, politisi kan begini. Semestinya parlemen ke depan ini setelah pemilu, para politisi kita harus merubah citra politisi ya, yang memang moralitas itu menjadi tidak penting di sana. Moral lagi-lagi Pak. Ya. Tadi Bapak sudah bicara soal moral. Tetapi itu menjadi hal yang utama. Artinya moralitas ini harus objektif ya, harus lebih cenderung melihat dan mengapresiasi kepentingan rakyat. Gitu. Kalau kita lihat opini masyarakat sekarang, gitu ya, dengan hasil survei dan kemudian suara-suara yang muncul di media sekarang. Saya kira memang masyarakat menginginkan pilkada langsung ya, tidak dengan sistem DPRD. Artinya pilkada langsung yang selama ini berlangsung kurang lebih 9 tahun itu oleh masyarakat dinikmati. Dan saya kira ada yang positif ya. Partisipasi masyarakat sekarang lebih masif dan dari tahun ke tahun saya kira mulai lebih substansial ya. Kalau dulu kita berdebat soal partisipasi yang memang masih banyak problem karena sering terjerat politik uang, tapi kan akhir-akhir menjelang pemilu yang lalu kita lihat ada peningkatan ya, mulai lebih substansial. Artinya semakin lama politik uang yang dulu dikhawatirkan atau yang dulu marak di awal-awal pelaksanaan pilkada langsung, menurut saya sekarang mulai sedikit berkurang ya. Pilkada DKI gitu dan beberapa pilkada yang lain, kemudian juga pemilu presiden yang lalu gitu. Jadi faktor uang menjadi tidak lama-lama akan hilang sebetulnya. Artinya apa? Masyarakat mulai belajar gitu ya, memaknai proses pilkada langsung ini secara lebih substansial. Ini proses berarti ya yang memang harus dilalui. Tapi Pak Marwarar, kalau kita bicara tentang kualitas sebuah produk undang-undang, ini kan sangat dipengaruhi oleh kualitas pembuat undang-undang itu sendiri. Dalam hal ini adalah DPR dan pemerintah. Nah, saya belum bicara soal moral deh. Tadinya kan waktu pemerintah kencang di awal mengusulkan terhadap isi RUU ini, tapi di tengah jalan berubah gitu kan. Malah sekarang anggota DPR yang ngotot untuk pemilu melalui DPRD. Ini kalau bicara kualitas Pak. Nah, saya kira memang kualitas legislasi ya. Kualitas legislasi. Ya, itu problem yang sangat mendasar di dalam legislasi yang terjadi melalui DPR dan pemerintah. Kualitas itu tentu saja akan mengacu kepada pertama indikator-indikator konstitusional yang telah ditentukan dalam konstitusi, itu menjadi satu hal yang sangat penting. Oleh karena itu kita juga sebenarnya sering menyarankan bahwa cara berpikir para pembuat undang-undang itu juga harus mengikuti atau paling tidak mirip dengan hakim konstitusi, yaitu setiap saat dia melihat bahwa penjabaran undang-undang itu harus memiliki validitas terhadap norma yang di atasnya, yaitu norma dalam konstitusi itu. Itu merupakan suatu ukuran yang paling penting untuk dilihat. Karena setiap saat dia akan diuji kalau dia melenceng misalnya. Artinya anggota DPR itu harus punya wawasan atau kualitas seperti hakim Mahkamah Konstitusi. Kalau itu terjadi kosong DPR Pak. Bukan harus dia mengikuti kualitas seperti itu, tetapi dia paling tidak meniru atau mengikuti jalan pikiran daripada hakim konstitusi. Tapi ada jalan pikiran berbeda Pak Marwarar yang mengatakan bahwa ya sudah nanti kan bisa dibawa juga ke MK. Jadi, ini kan pemikiran MK yang nanti memperbaiki. Betul. Tapi saya kira itu bentuk daripada suatu irresponsibility atau tidak bertanggung jawab di dalam tugas-tugas dan kewenangan yang dilimpahkan kepadanya, karena nanti siapa yang bertanggung jawab Pak ini? DPR atau pemerintah? Saya kira di dalam hal ini pembuat undang-undang dalam konsep Indonesia adalah sebenarnya dikatakan wewenang legislasi itu DPR. Betul. Tetapi tetap belum berubah juga bahwa dengan persetujuan daripada presiden kalau dia inisiatifnya dari DPR, atau persetujuan DPR kalau inisiatifnya dari presiden. Berarti kan dua belah pihak. Masih kan? dua belah pihak. Tidak boleh salah satu. Ya, tapi betul. kan yang bawa kan pemerintah pertama. Ya, untuk jadi ini, ya. untuk yang Untuk ini ini, sebetulnya ini juga yang membuat kita agak sedikit bingung dengan sikap pemerintah ya.
Karena sejak awal sekitar 2 tahun yang lalu ketika ini mulai kan yang ngotot mengusulkan ini kan pemerintah. Pemerintah. Di tengah jalan insaf ya. Tiba-tiba sekarang kok insaf, tapi begini. Ini juga yang sebetulnya kita dorong ya. Kalau pemerintah atau Kemendagri mengatakan dia tidak setuju penghapusan pilkada langsung, itu kan dia secara formal harus follow up itu ke parlemen. Ya. Yang sekarang terjadi menurut saya adalah wacana di publik mereka menolak. Gitu. Tapi tidak pernah mereka follow up dalam bentuk sikap yang resmi, misalnya menyurat atau memberi ke parlemen bahwa posisi pemerintah itu begini. Gitu. Kan gampang, tinggal menarik wakil pemerintah dalam pembahasan ini. Ya kan yang sekarang terjadi itu begitu, dia berwacana di media, tapi saya yakin begini. Tapi tetap pembahasan dilakukan dua belah pihak. Posisi dasar pemerintah itu masih setuju dengan usulan awal gitu ya, karena kita lihat misalnya. Fraksi Demokrat sampai sekarang itu masih tetap dalam posisi itu sama dengan posisi pemerintah yang dulu. Gitu. Jadi selama belum ada surat atau belum ada sikap yang resmi yang ditunjukkan dalam bentuk yang tertulis ke parlemen, atau selama masih membahas sama-sama di sana, berarti masih pro ya? Dia masih belum jelas sikapnya untuk betul-betul sungguh-sungguh menolak. Berarti yang bertanggung jawab presiden dong? Penghapusan pilkada langsung. Iya, kalau pemerintah ya presiden itu. Presiden. Meskipun memang secara teknis ini diusulkan oleh Kementerian Dalam Negeri ya, karena itu bagian dari tupoksinya. Kalau Pak Marwara jadi presiden? Tapi begini Pak, saya melihat sekarang sebenarnya posisi pemerintah menjadi penting. Oh iya. Ya, artinya ketegasan sikap pemerintah atau kejelasan sikap pemerintah ini penting sekarang untuk kalau memang dia sungguh-sungguh ingin supaya pilkada langsung itu tidak dihapus. Wacananya kan sudah tegas kan? Tapi aksinya yang belum. Iya, ini harus di follow up dalam bentuk yang lebih legal, kira-kira begitu ya. Nah ini terkait pertanyaan saya ke Pak Marwara tadi, kalau Bapak jadi presiden, legasi atau warisan apa yang ingin Bapak tinggalkan di penghujung jabatan Bapak? Ya, saya kira memang ini kalau misalnya langkah yang tepat diambil oleh Pak SBY di ujung jabatan ini untuk meninggalkan suatu warisan legacy, saya kira saya sebagai presiden misalnya melihat bahwa suara yang muncul dari masyarakat itu baik juga secara terang dalam bentuk resolusi ataupun kalau diadakan poll atau melalui lembaga survei sedemikian rupa, maka apa yang menjadi suara rakyat itu itulah yang akan kita ambil sebagai dasar untuk bertindak. Nah, kalau saya dalam posisi itu, kalau saya lihat begini sebagai presiden dan ini merupakan inisiatif dari pemerintah, saya akan minta ditarik undang-undang itu. Bapak bukan presiden. Oh, iya. Dan kan begini Bu, Presiden SBY saya kira adalah penikmat langsung. Demokrat artinya ya? Presiden SBY sistem pemilihan langsung ini. Oh iya. Itu kan penikmat langsung 2 periode. Tapi dengan kondisi Demokrat sekarang ini mungkin akan menikmati suasana yang berbeda kalau dipilih oleh DPRD nantinya kan? Tapi mungkin beliau sedang menunggu the right time. Waktu yang tepat. Waktu yang tepat di dalam sejarah. 1 hari sebelum serah terima jabatan mungkin ya? Siapa tahu. Tapi the right time itu penting Pak. Momentum yang paling penting dalam sejarah, dalam kepemimpinannya dia mungkin beliau. Ini menarik soal waktu yang tepat. Kita bahas segmen berikutnya karena sekarang adalah waktu yang tepat untuk break dulu Bapak-Bapak sekalian ya. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya, pemirsa tetap bersama kami.